Nah, sekarang di pagi ini siapa? Kita cek absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oke, sebentar. Oke, siapa yang tidak hadir? Iya, Kafka. Kemana Kafka, nak? Oh, sakit. Sakit apa Kafka? Oke. Nah, jadi untuk teman-teman semua, teman-teman Kafka, kita doakan semoga Kafka kembali sehat dan bisa belajar bersama kita di sekolah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Baik, siapa ketua kelasnya? Silakan siapkan. Oke, semua dalam posisi berdoa. Oke, baik. Sebelum Ustazah sampaikan pelajaran kita hari ini apa dan tujuan pelajarannya apa, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Oke, dalam ketukan keempat, kalau sudah berada di atas tangan Ustazah, baru kita nyanyikan bersama. Oke, kita mulai. Semuanya diharapkan berdiri ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, baik anak-anak Ustazah, coba semuanya perhatikan. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Tentang apa, Alif? Ya, tentang ragam suku bangsa. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah, oke, antum tahu ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Itu tujuan yang pertama. Selanjutnya tujuan yang kedua, antum tahu, antum bisa menentukan topik atau ide pokok paragraf. Itu tujuan yang kedua. Antum bisa menentukan ide pokok paragraf. Yang ketiga tujuannya adalah antum tahu pengertian gaya. Pengertian gaya. Dan tujuan yang terakhir adalah antum tahu apa itu gaya otot. Oke, udah bisa kita mulai pelajarannya? Sekarang kita mulai pelajaran kita. Coba buka buku tema antum halaman 1. Teks tentang suku bangsa di Indonesia. Ya, silahkan buka buku tema halaman 1 tentang suku bangsa di Indonesia. Oke, ambil buku temanya. Ya, halaman 1 tentang suku bangsa di Indonesia. Sudah ketemu? Oke, sekarang Ustazah kasih waktu 5 menit untuk membaca dan memahami maksud dari teks tersebut. Oke, silahkan membaca. Waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, ceritanya tentang apa? Iya, Rafiq, coba. Tentang apa ceritanya? Iya, benar, tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, katanya apa? Oke, di tahun 2010 ada berapa suku bangsa yang ada di Indonesia? Coba Revan. Ya, ada berapa? Ya, 1331. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, suku di daerah mana yang paling besar? Ya, suku di daerah Jawa. Ada berapa? Ada 40,2
Kemudian yang paling kecil yang mana? Iya, suku Nias. Ada berapa? 0,44%. Oke, sekarang lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini ada gambar halaman 2. Itu gambar yang pertama suku Dani dari Papua. Oke, jadi suku Dani itu berasal dari Papua. Kemudian di sebelahnya ada suku Tanggar. Suku Tanggar kira-kira dari mana? Oke, coba cek lagi. Dari mana? Ada di paragraf kedua, suku Tanggar. Ya, dari Pulau Jawa. Kemudian ada suku Nias. Coba lihat itu, ada 3 gambar. Sekarang coba buka bukunya halaman 4, lanjutkan ke halaman 4. Ya, coba lihat gambar apa yang ada di sana. Oke, udah buka bukunya halaman 4. Coba lihat gambar yang di sana itu kira-kira gambar apa? Itu ada kuda ngangkut orang itu namanya bendi. Kemudian gambar yang kedua pedati sapi. Kalau pedati sapi yang menarik siapa? Sapi apa kerbau? Iya, sapi. Kemudian di bawahnya ada pedati kerbau. Kira-kira fungsi pedati itu sama ya, baik itu kerbau sama sapi itu sama. Nah, antum pernah nggak ketemu sama alat transportasi ini? Oke, kalau bendi antum pernah ketemu? Ya, kira-kira untuk apa gunanya? Untuk mengangkut manusia. Oke, kalau pedati ini antum pernah ketemu? Pernah? Coba antum lihat kalau dulu ya, itu pedati itu kalau yang Ustazah lihat, itu kalau ada musim panen, ya orang musim panen pulang pagi itu, nah nanti untuk mengangkut padi dari sawah ke rumahnya itu menggunakan pedati. Itu dulu fungsinya selain dari mengangkut manusia. Oke. Nah, coba antum perhatikan pertanyaan yang ada di dalam kotaknya itu. Yang pertama, apa yang terjadi pada saat kuda menarik bendi? Antum bayangkan, bendi itu ditarik oleh kuda. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Iya, bendanya bergerak. Kemudian juga apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya, sama-sama bergerak. Kalau ditarik berarti kita bendanya bergerak maju atau bergerak mundur? Oke, bergerak maju. Sekarang kita lanjutkan di kegiatan ayo mencoba. Coba antum baca, ngapain antum disuruh itu? Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Coba, yang pertama, coba Rafiq baca apa katanya. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit lalu tarik ke posisi semula. Coba, siapa lah? Akbar, coba antum berdiri. Antum dorong meja antum. Semuanya perhatikan Akbar ya. Oke, coba Akbar berdiri, dorong meja antum. Ya, kemudian tarik lagi. Katanya disuruh tarik kan? Nah, antum perhatikan ya gaya yang terjadi. Yang pertama antum dorong, habis itu antum tarik. Oke, udah. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya Zaka. Coba, yang kedua, angkat tasmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Angkat tas antum, lalu taruh lagi. Oke, semuanya perhatikan. Ulang lagi. Angkat. Oke, letakkan lagi. Ya, selanjutnya, kemudian Zakwan. Ambil kertas. Ya, antum ambil kertas satu. Ambil kertas yang antum main-mainkan tadi. Oke, ambil kertasnya, kemudian remukkan atau remas atau lipat kemudian remas. Nah, oke. Kira-kira menurut antum, oke, makasih dulu ya. Kegiatan apa yang barusan kita lakukan itu? Berkaitan dengan apakah itu? Oke, lihat. Oh, ada lagi ya. Oke, tentang gaya. Jadi menurut antum gaya itu apa sebenarnya? Kalau dari percobaan yang kita lakukan tadi, siapa yang bisa? Oke, siapa? Nah, inilah si Latif. Coba Latif apa? Hah? Dorongan. Oke, kemudian apa lagi? Siapa
tarikan tadi? Iya, benar. Dorongan juga, tarikan juga, itu gaya ya. Coba antum perhatikan lagi. Mendorong, kita menggunakan apa? Tenaga. Ya, tenaga. Tenaganya berasal dari mana? Ya, dari otot. Kemudian kita mengangkat juga dari otot. Kemudian kita meremas kertas. Nah, menggunakan gaya otot. Kemudian apa lagi yang menggunakan gaya otot? Apa? Mendorong lemari. Ya, mendorong lemari. Kemudian apa lagi? Memindahkan kursi. Kira-kira memindahkan kursi termasuk gaya otot atau tidak? Iya, itu termasuk gaya otot. Jadi kita dorongan dan tarikan atau yang kita lakukan itu menggunakan tenaga dari badan kita, itu disebut dengan gaya otot. Kira-kira kalau pedati menarik itu tadi menggunakan gaya apa? Gaya otot enggak? Iya, pakai gaya otot juga ya. Walaupun bukan manusia yang melakukan, hewan itu kan juga termasuk makhluk hidup. Nah, menggunakan kekuatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot. Oke, untuk lebih jelasnya tentang gaya otot itu. Nah, sebelum masuk ke gaya otot ya, ada banyak gaya yang dapat antum lihat di sekeliling antum. Di antaranya yaitu yang pertama gaya otot tadi. Kemudian gaya listrik nih, lampu, kipas angin, apalagi yang kita hidupkan pakai listrik itu disebut dengan gaya listrik. Kemudian ada gaya magnet. Nah, antum pernah lihat magnet? Nah, siapa yang nggak pernah lihat magnet di sini? Nggak ada ya? Udah jadi mainan antum sehari-hari itu. Jadi gaya magnet itu, nah kayak yang ditarik itu, gaya tarikan oleh medan magnet itu disebut dengan gaya magnet. Kemudian ada gaya gravitasi. Cobalah antum gaya gravitasi itu ya, kayak antum lempar buah ke atas nanti jatuh lagi. Nah, yang menyebabkan buah itu jatuh ke bumi lagi itu disebut dengan gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya gesek. Contoh gaya gesek kayak tadi menggeser kursi, bukan mengangkat kursi ya, atau bukan memindahkan kursi. Kursinya diangkat dari sini ke sana, itu namanya menggunakan gaya otot. Tapi kalau antum menggeser, gesekannya itu disebut dengan gaya gesek. Oke, lihat gambar yang bawah nih. Orang tarik tambang, itu gaya otot apa bukan? Ya. Kemudian ada apa ini lagi? Nih ha? Gambar di sebelah orang tarik tambang itu? Ya, membuat tembikar namanya itu. Nah, menggunakan gaya otot. Kemudian menggendong juga pakai gaya otot. Kemudian pedati. Nah, yang kita diskusikan tadi, pedati menggunakan gaya otot. Nah, kegiatan antum selanjutnya yaitu sekarang antum rumuskan, antum tuliskan di buku tulis antum informasi yang pertama tentang suku bangsa di Indonesia. Ada berapa suku bangsa di Indonesia? Kemudian yang kedua antum rumuskan tentang pengertian gaya. Dan yang ketiga antum rumuskan tentang pengertian gaya otot. Gaya otot. Oke, cukup 3. Antum tuliskan di buku tulis antum apa saja ada berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian apa pengertian dari gaya dan apa pengertian gaya otot. Nanti akan Ustazah panggil beberapa orang secara acak untuk membacakan hasil rumusannya di depan kelas. Oke, silakan dikerjakan. Oke, coba siapa yang mau pertama tampil ke depan membacakan? Nggak ada. Benar nggak ada? Nah, Ustazah tunjuk ya. Oke, yang pertama Afan. Oke, silakan maju ke depan. Ya, terima kasih kepada Afan. Selanjutnya, udah benar ya? Udah benar kira-kira? Benar nggak? Sama nggak dengan yang antum buat punya dengan yang disampaikan Afan tadi? Oke, sekarang kita
kita minta pendapat dari Zahwa, ya, Zakwan, maaf. Ya, maaf, Zakwan. Kita minta dari Zakwan. Coba antum tampil ke depan. Antum membacakan seperti yang dilakukan Afan tadi. Ya, oke, benar ya. Berarti anak-anak ustazah memahami dengan baik ya apa yang ustazah sampaikan tadi, apa yang kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya. Oke, anak ustazah, untuk membantu antum memahami lebih detail tentang gaya, ini ada worksheet yang harus antum kerjakan sendiri. Ada beberapa gambar di sini. Kemudian antum menentukan jenis gaya apa yang digunakan. Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, kita diskusikan sebentar jawaban antum. Oke, gaya yang pertama gaya apa itu? Mendorong pintu. Menggunakan jenis gayanya? Ya, tadi sudah kita praktekkan gaya otot. Kemudian gambar yang kedua tentang apa? Iya, itu lampu menggunakan gaya listrik. Oke, pintar anak ustazah. Alhamdulillah. Oke, kegiatan selanjutnya tadi sudah kita rumuskan. Bagi yang belum mencatat tentang rumusan tentang yang tiga ini, silahkan dibenarkan kembali catatannya. Oke, pertama, ada berapa suku bangsa yang ada di Indonesia? Ada? Iya, benar. Coba tuliskan dengan kalimat antum sendiri. Terdapat banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Tahun 2011. Nah, antum jelaskan baik-baik, antum tuliskan kembali di dalam catatan itu. Oke, kemudian yang kedua, pengertian gaya. Menuliskan gaya adalah apa? Tadi sudah dibantu dengan teman-temannya. Kemudian gaya otot. Gaya otot adalah, oke, jawab anak-anak semua. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang antum dapatkan hari ini bisa ingat untuk kedepannya. Dan ingat, belajar itu nggak cukup di sekolah aja, di rumah harus diulang kembali, ya. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu.